Hai teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil laporan mini riset rekayasa ide dan proyek kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dengan di sini saya sendiri yaitu Carolina Murni Marutung Purba dan nanti teman saya VB. Kami berdua itu kelompok 12. Jadi, kami akan memaparkan hasil mini riset kami, rekayasa ide dan proyek kami, yaitu mengenai tentang kondisi pendidikan di Indonesia ini. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil mini riset kami dan saya akan memaparkan latar belakangnya dulu terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu latar belakangnya. Keadaan di luar, prediksi berupa wabah penyakit COVID-19 telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari data di luar di dunia menggambarkan pertambahan cakupan dan dampak COVID-19 ini. Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional. Angka kematian akibat corona terus meningkat sejak diumumkannya pertama kali ada corona masyarakat yang positif terkena virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dalam pembaruan kebijakan yang diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan, merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas atau ke suatu gedung. Dalam hal ini, kampus menjadi cukup di rumah aja. Lalu, negara-negara di dunia ini, mengutip dari Jong 2020 ya, dalam artikel di nicetime.com, yaitu The Coronavirus Exposed Education's Digital Divided. Menghadapi wabah yang menyebabkan sekolah-sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Di Cina, banyak orang tua yang tidak mampu membeli perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring karena keterbatasan sinyal di beberapa wilayah kota besar. Yang menarik, Cina memiliki mantra sakti yaitu stop classes but don't stop learning. Nah, di Indonesia, pembelajaran daring atau jarak jauh diatur melalui surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Ada 3 poin kebijakan terkait pembelajaran daring. Yang pertama, yaitu pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah kedua, dapat difokuskan pada pendidikan, kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kombinasi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Nah, di sini saya akan memaparkan tujuannya. Tujuan kami membuat laporan mini riset ini, ialah penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas wajib pada mata kuliah penulisan karya ilmiah dan manfaatnya 1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. 2. Untuk mengetahui pendapat dari para mahasiswa dan mahasiswi mengenai kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan saat ini. 3. Untuk mengetahui ide atau solusi apa yang dapat diberikan dari dampak tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan mini riset kami. Dan uraian permasalahan, di mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia di saat wabah pandemi COVID-19 ini terjadi dan juga untuk mengetahui pendapat dari para mahasiswa dan mahasiswi mengenai kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan oleh pemerintah sekarang. Dan subjek penelitian ini adalah kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Lalu, asesmen data yang digunakan adalah asesmen non formal, di mana dalam mengelola data ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara online melalui link kami, yaitu https://from.gle-7 dan nanti ada dibuat di bawah ini ya guys, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian mini riset. Dan dimana nanti link itu kami sertakan ya guys. Oke, di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode analisis data. Kami menganalisis data berdasarkan angket yang kami sebarkan secara online. Oke, sekian saya memaparkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. See you. Dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kombinasi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Nah, di sini saya akan memaparkan tujuannya. Tujuan kami membuat laporan mini riset ini,
Ialah penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas wajib pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dan manfaatnya: 1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. 2. Untuk mengetahui pendapat dari para mahasiswa dan mahasiswi mengenai kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan saat ini. 3. Untuk mengetahui ide atau solusi apa yang dapat diberikan dari dampak tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan mini riset kami. Dan uraian permasalahan, di mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia di saat wabah pandemi COVID-19 ini terjadi, dan juga untuk mengetahui pendapat dari para mahasiswa dan mahasiswi mengenai kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan oleh pemerintah sekarang. Dan subjek penelitian ini adalah kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Lalu, asesmen data yang digunakan adalah asesmen non formal, di mana dalam mengelola data ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara online melalui link kami, yaitu https://form.gle/7, dan nanti ada dibuat di bawah ini ya guys, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian mini riset. Dan di mana nanti link itu kami sertakan ya guys. Oke, di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode analisis data. Kami menganalisis data berdasarkan angket yang kami sebarkan secara online. Oke, sekian saya memaparkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. See you. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa ide dari hasil mini riset kami. Nah, yang pertama itu ada uraian permasalahan. Jadi di uraian permasalahan ini itu merupakan hasil dari angket yang telah kami bagikan secara online. Yang pertama itu ada tanggapan berupa soal, apakah Anda senang dalam belajar dalam jaringan? Nah, ada 64% tuh yang menjawab tidak, ada 24% yang menjawab ya, dan ada 12% yang menjawab mungkin. Nah, itu pertanyaan kedua yaitu apakah Anda akan lebih aktif dalam proses pembelajaran daring daripada tatap muka? Yang menjawab mungkin ada 12%, yang menjawab ya ada 16%, dan yang menjawab tidak ada 72% guys. Apakah menurut Anda pembelajaran daring membuat ilmu pengetahuan Anda bertambah? Yang menjawab mungkin ada 16%, menjawab ya 20%, dan menjawab tidak 64%. Lagi-lagi jawaban tidak adalah jumlah terbanyak. Oke. Nah, jadi di sini rekayasa ide kami mengenai permasalahan Anda yaitu berdasarkan hasil presentasi dari mini riset tersebut, maka kami membuat rekayasa ide berupa membuat poster mengenai tips agar dapat mengurangi rasa jenuh saat kuliah online, lalu disebarkan melalui Instastory. Mengapa judulnya tips mengurangi rasa jenuh? Dikarenakan ada 64% mahasiswa yang tidak senang akan adanya daring, dan 72% dari mereka tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan daring. Maka hal itu membuat ilmu pengetahuan mereka itu menjadi menurun guys. Nah, biasanya hal ini terjadi itu dikarenakan banyaknya mahasiswa yang merasa jenuh dan malas. Maka dari itulah poster ini kami buat agar dimanfaatkan sebagai motivasi bagi para pembaca. Nah, ini dia hasil dari proyek kami. Nah, di sini saya akan membacakan bagian kesimpulan, yaitu keadaan di luar prediksi berupa wabah penyakit COVID-19 telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari data dunia mengabarkan bertambahnya cangkupan dampak COVID. Di Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional. Angka kematian akibat corona terus meningkat sejak diumumkan pertama kali
pertama kali ada masyarakat yang positif terkena COVID-19 pada awal Maret 2020. Hal tersebut inilah yang mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaruan kebijakan untuk diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan, merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas atau suatu gedung dalam hal ini atau kampus gitu, dan sekarang menjadi di rumah saja. Nah, saran dari kami itu adalah pembelajaran daring tidak akan dapat dilakukan jika sekolah ataupun orang tua tidak memiliki kapital memadai untuk mengakses perangkatnya. Pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki komputer, handphone, atau kuota dan jaringan internet yang memadai. Untuk itu, kiranya pemerintah daerah berperan dalam memetakan sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan khusus dalam penyelenggaraan pembelajaran daring. Khusus untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan akses, pemerintah harus memiliki solusi konkret. Tanpa itu semua anak-anak dari keluarga miskin akan semakin termarginalkan karena tidak mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Oke, sekian dulu presentasi kami. Dari kelompok 12 kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you.